sama di match kedua kita hari ini antara Alter Ego Nyx versus MBR Delvin. Jangan lupa ramaikan kolom komentar dan juga di-share videonya sebanyak-banyaknya. Gila, tadi ada Mamang LJ ternyata yang mampir di kolom komentar. Tapi kok yang semangatin Run gitu kan. Oh, Kenapa? Ada apa gitu Bang LJ sama Run bisa temenan, tapi ya kita harus ini apa namanya berbaik sangka lah ya, jangan buruk sangka terus, sakit hati soalnya. ya pokoknya katanya semangat Run tadi. Oke, Runnya makin semangat lagi nih pastinya kalau dia tahu. Tapi ya kalau kita lihat dari MBR juga nggak kalah semangat. Ini kita lihat dari match up mid-nya. Minionnya di-clear terlebih dahulu, malah itu menang clear dan move juga dimenangkan. Kali ini Pixie harus mengeluarkan Aegis-nya mau tidak mau, namun Pertinensi langsung mengacak-acak posisi dari teman-teman MBR. 3 pemain bahkan dipukul mundur. Wow, ya pemain harus mundur terlebih dahulu, permainan yang cukup agresif di early game dari Matilda. Ya balik lagi, Pixie tahu hero-nya ini kuat di early game. Damage-nya lumayan sakit dari early game, maka dari itu dia masih berani buat masuk dan sudah terpantau ternyata dari Lancelot-nya gak akan bisa untuk lanjutin red buff-nya, harus pulang terlebih dahulu karena tadi udah kelihatan Matildanya jalan barengan sama Fumeko. Nah, ditarik tuh kan buff-nya kelihatan, ada di basket. Bagus banget tadi dari seorang Lunar ya. Tapi nih kalau kita bahas soal top lane ini bakal kayak gini sih. Bahkan di level yang kedua aja mereka udah saling nge-cut ya. Ini berani banget sih dari dua-duanya. Ya betul sekali, dan kali ini Nafliera mendapatkan sedikit tekanan dari Fumeko dan juga hasilnya first blood berhasil didapatkan oleh seorang Stacy. Mungkin dari cutting minionnya terlalu jauh ya. Oke, mungkin nanti di mid game ke late game boleh Nafliera seperti itu, tapi untuk early game menurut gue cukup beresiko karena dia juga belum terlalu tanky ya. Oh, hati-hati Lunar, sudah bertemu dengan seorang Stacy. Sakit banget Stacy, masih berhasil untuk mundur dari seorang Lunar kali ini. Hampir banget kena dengan Dead Sonata sebagai openingnya, sakit banget damage-nya. Dan kali ini kita melihat di mana ya punishment tadi ke arah Uranus tuh bagus banget sih. Memang resiko untuk nge-cut di awal tuh ya kayak gitu, bisa banget untuk dipunish sama siapapun karena memang dari level dan itemnya tuh belum cukup. Dan Turtle kali ini free untuk Alter Ego. Oke, tadi sempat ada gangguan juga dari Nafliera, tapi tidak ada indikasi lanjutan, hanya untuk ngecek aja, sekedar info buat teman-temannya. Lihat, Nancy early game udah berani banget buat cutting minus kembali. Middle strike berhasil menumbangkan seorang Matilda. Sayang banget Pixie di sini harus ter-take down terlebih dahulu, di mana poin killnya jadi sama, satu sama, walaupun dari gold juga lagi lebih unggul Alter Ego ya, walaupun tidak begitu jauh. Ya, ini masih keunggulan goldnya hanya disebabkan sama Turtle aja sih tadi. Dan kita masih menunggu aksi dari Lancelot untuk di early game yang harusnya bisa kasar banget. Apalagi nanti ketika dia udah jadi satu item, entah apapun item yang diambil, Tower X ke Endless Battle atau mungkin POD juga mungkin bisa, Emphasis juga bisa. Intinya udah satu item itu bakal dahsyat banget. Dan Yin yang overturn sepertinya sudah dikomit barusan dari Kaguranya Run, tapi sayangnya belum berhasil membuahkan hasil. Dan Flame Shot barusan hampir saja mendapatkan kill. Balanix mengejar kali ini, namun langsung kabur kali ini dengan Flea-nya. Masih bisa selamat lagi dari Run. Oke, dari Run masih bisa selamat ke arah belakang dan mungkin ada sedikit ini ya semangat dari LJ, makanya Run mainnya jadi lebih OP lagi ya kan. Dan kali ini kita lihat ada Fumeko, satu inisiasi coba dilakukan, Nafliera mah cukup tebal, coba untuk mundur terlebih dahulu, tidak ada backup juga dari teman-temannya, maka dari itu Nafliera kayaknya nggak bisa terlalu maju lagi. Walaupun kita tahu Uranus dia punya ada shield tambahan juga, tapi tetap aja nggak bisa terlalu memaksakan. Setelah itu gila sih Nancy, galak banget pakai Benedetta-nya ke arah seorang Taya, masih kuat tapi dari Taya untuk menahan beberapa pukulan dari seorang Nancy. Oke, dan sudah jadi Call of Destiny untuk Ana yang pastinya udah pasti tambahan damage lagi, darah juga. Fumeko kali ini Polystar mentabur, namun sudah ada backup, masuk dengan Guiding Wind, masuk lagi ternyata dari Fumeko-nya, namun langsung ditarik, Vital Strike juga keluar dan berhasil menumbangkan Fumeko. Next target Pixie, coba dikejar lagi dengan backup datang dengan Dead Sonata yang sakit banget, harus tumbang memang dari Pixie. Coba dan harus tumbang juga dari Lunar. Next targetnya Stacy, coba mengejar kali ini ke arah Nafliera, mau berpindah target ke arah Ana. Rhapsody yang salah, bakal coba dibalikin lagi mungkin, namun sudah datang juga dari Nancy, akhirnya harus menyudahi perang kali ini. Dijepit, Nafliera nggak dikasih kabur, Rhapsody masuk semua dan berhasil menumbangkan Nafliera. Wow, Rhapsody dari seorang Stacy sih gila, dan menyusul kematian teman-teman yang lain di mana ada Kagura yang berhasil ter-take down, tapi Taya menjadi next target dan masih berhasil untuk mundur. Ada backup dari Lancelot juga dari Polystar coba masuk ke arah seorang Ana, masih bisa kabur menggunakan Wings by Wings, tapi Lunar di arah belakang baru aja hidup, berhasil ditumbangkan lagi dan lagi oleh seorang Granger. Setelah itu lihat Nancy ngeflank ke arah belakang, langsung mendapatkan seorang Ana. Begitu saja yang tadi berhasil selamat menggunakan Wings by Wings-nya.
Buset, ini Grangernya Stacy sih oke punya ya. Dimana Rhapsody-nya nih on point banget. Terus dia penggunaan dari dash-nya ini atau rondonya benar-benar fungsional banget. Ketika memang dibutuhkan baru dia ngedash. Dan Death Sonata-nya juga menjadi opening untuk ke-burst damage. Keren banget sih. Big play banget dari Stacy. Iya, betul sekali. Seperti kita bahas juga, Stacy adalah salah satu player yang penggunaan marksman jalurnya itu cukup bagus ya. Dari mulai positioning dan juga timing untuk majunya tuh dia pas banget on timing. Dan kita lihat kali ini hati-hati dari Pixie. Sayang banget Lunar tadi ya, baru ter down langsung terden lagi, tapi ada flame shot nakal ya kali ini. Coba digunakan, masih belum connect juga. Hati-hati, Pixie menjadi jalan dari dua player MPR Delvin. Bakal coba untuk dimajuin kah? Pixie ada backup dari Bumi, kok bakal coba ditabrak satu player Lalanix. Harus mundur terlebih dahulu. Sudah tercium bau-bau dari seorang Nancy yang hadir kali ini. Oke, Divine Judgment barusan dikomit namun belum berhasil membuahkan hasil. It's okay. Pressure tetap menjadi pressure dan kali ini kita lihat dari Stacy coba mengamankan dua buff-nya dulu. Ini udah bahaya sih kalau Stacy udah sampai punya 2 item duluan. Damage-nya itu takutnya nggak ketahan dan nanti Lancelotnya malah jadi kurang maksimal. Oke. Jadi early game-nya masih belum didapatin ternyata sama Lancelot. Hati-hati di sini udah ada lagi sesi coba untuk membunuh Navilera. Sakit banget tentunya masih belum connect karena Navilera. Tapi Bumeko terlalu dalam gua rasa. Bakal coba dikomit ke arah mereka. Enggak, masih berhasil defense sama seorang Navilera. Tapi Navilera mencoba sakit banget ternyata ada seorang TSI lagi-lagi berhasil mendapatkan another point kill 4 kill ya bahkan didapatkan oleh seorang Stacy. Oke, trapping dari MBR kali ini coba dilakukan, ditarik Pixie-nya ditarik, langsung dikasih Tonros, namun terlalu tanky nampaknya, masih bisa kabur kali dengan guiding win, backup datang dari Ana. Peter Strike mana belum mau dikomit dan tidak ada, namun kali ini Taya coba ditarik dan berhasil mendapatkan 1 kill karena Pixie. Wow, flickernya cukup baik dari seorang Taya tadi yang menghasilkan 1 buah kill, tapi balik lagi itu hanya mengejar ketertinggalan gol, dimana lagi tertinggal sekitar 3000, ada Rolling Star yang masih belum connect karena siapapun masih bisa untuk ditahan ternyata oleh teman-teman dari MPR Delphi. Oke, ini mulai berbahaya sih kalau misalkan kita lihat memang ketinggalan goldnya sekitar 2000 ya, hampir 2000. Tapi kalau misalkan ini bisa dibalikin sama teman-teman dari MPR, ini bakal berat dan another kill terjadi. Sepertinya Taya kali ini menjadi korban. Ini dimanapun ada Stacy di situ ada korban. Dimanapun ada Stacy pasti ada yang mati. Dan ini udah nggak bisa lagi untuk didiemin dari seorang Stacy. Mungkin dari Lancelotnya harus coba cari peluang buat lainnya terlebih dahulu. Mungkin jangan ketemu sama seorang Stacy sih, baiknya ketika dia ngerasa udah cukup baru bisa cari. Dan kita lihat dari seorang Lalanix mencoba melakukan 1 buah pencurian karena purple buff milik seorang Stacy, dan Turtle berhasil secure oleh Stacy kali ini. Ya, ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sama jungler Lalanix pastinya dengan posisi yang dia nggak bisa untuk kontes Turtle, dan akhirnya ya udah dia lebih milih paling nggak bisa dapetin 1 keuntungan yaitu purple buff mirip lawan. Ya, tapi Vortex tadi untuk Taya, oke, menarik. Oke, Ana di sini coba buka dari snack aja untuk mengusir musuhnya dan sekedar keliling wave aja. Dan kalau lu lihat rotasi dari teman-teman Altrigonix sih sekarang udah mulai bareng ya, entah satunya Esinesi datang ataupun Esinesi ke bawah, mereka bakalan berempat terus dempet ya. Esinesi kali ini sakit banget gila dari seorang Stacy, karena seorang Lalanix harus mundur terlebih dahulu. Lalanix sih nggak bisa terang-terangan jalan depan seorang Stacy lagi karena ini udah mulai mengkhawatirkan ya. Dia bisa dibilang oleh seorang Stacy. Mungkin dari Lalanix harus coba untuk melakukan trapping karena Grangernya dia udah pede banget sih dengan kill yang sudah dia kantongi kali ini. Ya ampun, ini Pixie teori ancaman yang sangat berbahaya banget sih. Ini dia preman parah, dia muncul mulu, pokoknya kasih pressure jangan sampai kendor. Dan kali ini turret inner di bawah coba untuk diambil, di komit kali ini over teman bisa kabur juga, coba untuk di backup kali ini namun belum ada inisiasi lebih lanjut dan hanya mendapatkan inner turretnya aja. Ya betul sekali. Sementara itu Navilera bakalan sibuk untuk melakukan cutting minion aja, dimana dia tahu ini tim fightnya nggak bakalan bagus untuk didatengin, jadi lebih baik mencari peluang lainnya dengan cara mendorong minion yang ada. Tapi udah disadari ternyata oleh seorang Fumeko kali ini bakal terjadi duel antara Fumeko dan juga Navilera, tapi ternyata enggak diladenin nama Navileranya. Walaupun dia tahu dia kuat, tapi dia mundur. Dia tahu teman-teman MPR Delphin ini lagi ketinggalan gold, dimana 4000 gold itu lumayan banget buat di menit ke-9 ini. Yes, dan kalau fight 1 lawan 1 Uranu sama Esmeralda besok sih kayaknya kelarnya ya. Besok kelar lama banget, tapi tiba-tiba Fancy Nancy ada di bagian belakang, tiba-tiba ada di backline dan ditarik dengan Divine Judgment ditambah dengan Tonros dan shutdown terjadi. Harus tumbang dari Fancy Nancy, terlalu untuk posisi nampaknya, namun kali ini datang dari Stacy dengan Death Sonata masih bisa ditutupi nampaknya dan masih bisa survive. Sangat gila
gila dari seorang Sesi sih itu sakit banget kalinya masuk, bahkan tembusnya gila damage-nya tadi dari seorang Presidensi. Balik lagi tipikal game dia ngeplank ke belakang, tapi mungkin ada sedikit miskom ya, dimana Presidensi seorang diri saja di arah belakang dan ada Fidelarsa kali ini kedua, tapi Taya ternyata trapping yang cukup baik berhasil mendapatkan seorang Kagura di sana. Oke, ini mantep banget sih. Lalanik sama Taya nih chemistry-nya udah dapet banget nih. Dia dapat bisa berkali-kali dapetin momennya dan bisa dapetin retribution dasar. Oke, ternyata Granger yang dapetin stage. Retributionnya dari Lancia masih ada. Oke, masih belum bisa mengalahkan Parkobuff, dimana ini Lalanik bakal cukup kesulitan. Salah satu caranya counter invade aja mungkin menurut gua, karena kalau si Elektron punya blue bakalan sulit banget, tapi ternyata seorang Dixie harus merelakan nyawanya di tangan teman-teman dari FBR Delphi. Akhirnya premannya berhasil kena razia. Ya langsung diangkut sama Kapolsek ya. Lalu Presidensi coba untuk menunggu momen untuk melakukan push minion di arah top lane, tapi ada backup juga ternyata dari teman-temannya atau dari Esmeralda Fumiko. Kali ini bakalan coba bergerak ke arah bottom lane karena Rubinya gak ada. Dia tahu Rubinya lagi coba untuk push. Maka dari itu dia kembali ke lane-nya, dan ini divine judgment dari seorang Lunar sih harus lebih diwaspadai lagi, karena tadi berkali-kali yang ke take down itu karena divine judgment-nya dari Lunar. Iya, ini menjadi inisiator utama memang dari Lunar sendiri, namun follow up damage-nya biasanya dikasih sama Lalanik bukan sama Ana. Ananya lebih ke defensive minion ya, jadi dia lebih ke arah defense mid atau defense lane lain. Namun kali ini Fumiko coba untuk ditarik dengan Amel Fondet, coba dikejar lagi kali ini sama Lunar, namun backup sudah datang dan akhirnya harus mundur teman-teman dari MP. Ya, tapi jadi pilihan yang sulit sih sebenarnya. Kalau mereka mau coba take down Esmeralda, dia udah kuat banget. Buat take down seorang Benedetta juga lincah banget gitu. Jadi cukup pusing teman-teman dari MBR Delfin. Mungkin kalau menurut gua coba untuk bermain lebih sabar dulu aja, coba pancing skill yang ada. Dan untuk teman-teman dari Altrigonix, mungkin mereka butuh satu hero sebagai tumbal di Divine Judgment sih. Kalau enggak jadi bahaya ya, Divine Judgment-nya bakal bisa ngincar entah itu seorang Sesi kah, karena Sesi belum mati. Bahaya banget ini kalau misalnya sampai ter-shutdown. Oke, dan Lordnya mulai diinisiasi, namun Navilera mengambil kesempatannya untuk dapetin cut di dua wave minion, namun langsung ditabrak sepertinya. Melihat adanya informasi dari Navilera di depan, langsung ditabrak juga Vitara Stack yang sangat bagus. Taya yang harus down duluan dengan Dead Sonata barusan. Oke, dari seorang Rangernya free hit banget, dan Sonata akhirnya berhasil mendapatkan seorang Taya, tapi tolong, assalamualaikum, Navilera, kondangan tuh kan, sampai masuk ke sono. Ya kan, cuttingnya nggak main-main, pokoknya benar-benar keluar wave-nya, langsung dipotongnya di sana, di tempat asalnya. Tapi kita lihat Lord kayak bakalan secara free didapatkan tanpa adanya ini ya, gangguan dari teman-teman MBR Delphi, dimana Tayanya juga lagi nggak ada. Hati-hati, dia terlalu memaksakan, minion sudah habis. Navilera sih, gua rasa dia lebih berimpact kalau team fight daripada dia split push. Gitu. Mendingan dia kasih badan seenggaknya buat teman-teman yang lain, apalagi mereka lagi ketinggalan gold kayak gini. Padahal dari segi kill sama 88, tapi teman-teman dari MBR Delfin ketinggalan objektif ya. Dan hati-hati Navilera coba untuk memberikan tekanan mundur. Oke, dengan sudah adanya Oracle di tangan Navilera ini semakin mantap lagi dan semakin kuat lagi pastinya. Namun untuk keputusan cutting minionnya itu sebenarnya memang mau nggak mau sih, karena emang kalau dipaksa kontes juga tadi mungkin dari teman-teman MBR nggak siap, jadi mungkin shot call-nya udah potong aja wave-nya, nggak apa-apa, kita yang kontes. Ternyata ditabrak. Nah, itu yang bahaya, kayak Lord yang barusan nih udah nabrak. Cara ini ditertarik dan ditarik, ternyata masih cukup tanky, ternyata yang ditarik masih bisa survive, dan ada final blow yang membelah posisi teman-teman dari MBR 1-1. Oke, bakal coba lihat lagi dari seorang Pixie di sini, masih bisa ada backup dari seorang Run juga, dan ini turret di area bottom lane masih belum bisa didapatkan oleh teman-teman dari Altrigonix. Sementara itu dua inner turret di mid lane dan juga top lane, menurut gue tinggal dikit lagi dicicil sih. Tapi jadi sulit ketika ada seorang anak dengan Parsha yang tadi juga udah sempat dinotis sama seorang Link, dimana ini Ana sih lebih ke arah defensif, dan Arsaka tuh selalu dibuka untuk clearing wave aja. Betul, dan mulai kesulitan kali ini dimana Navilera yang semakin tanky dan sakit sekali dengan Vitara Strike-nya. Sementara ada Pixie yang terlalu out of position dan berhasil dipanis sama teman-teman dari MBR. Wah, ini kalau lu lihat dari goldnya udah mulai mau menyusul, dimana dari 4.000, 6.000 sekarang udah dipersempit menjadi 2.000 aja. Ini jadi berbahaya buat teman-teman dari Altrigonix kalau mainnya coba untuk nunggu-nunggu lagi. Kayaknya harus segera mungkin melakukan speed push, karena kalau kita lihat tadi dari Esmeraldanya tidak menjalankan wave-nya, itu jadi bahaya banget. Sementara itu kita lihat dari Lalanix coba untuk memberikan sedikit pukulan aja ke arah seorang Run harus pulang terlebih dahulu, tapi ada Polistarmun di sini digunakan oleh seorang Fumiko coba untuk cutting wave
aja. Dan masih ada Taya yang cukup tanky kali ini mendefense ini turret di arah top lane. Oke, dan ini Navilera ini udah mulai jadi PR nih. Nah kan udah mulai keras. Nah lo, ini dampak dari cut goal tadi yang sebenarnya memang fungsi banget memang untuk gold pribadinya. Dan kali ini kita lihat ada 4 pemain bahkan mau komit karena Navilera di bagian bottom lane-nya, Pak. Nah, ini dia di bagian bottom lane coba bertahan. Ada Yin Yang Overton barusan coba berdansa kali dan Navilera. Namun tetap harus tumbang karena terlalu banyak dan backup yang terlambat dari teman-teman MBR belum berhasil melakukan counter attack. Oke, ya ini dia. Jadi dari teman-teman Altrigonix mulai membaca pergerakan dari Uranus, di mana sudah beberapa momen Uranusnya sendirian, maka dari itu mereka coba untuk pick off. Walaupun sebenarnya mereka lagi head, tapi mereka masih cukup respect. Ini kalau dibiarin Uranusnya liar gitu sendirian, wave kita kacau katanya. Makanya langsung dicari aja dari Uranusnya, nggak dibiarin lagi untuk melakukan speed push. Dan kali ini 4 versus 5 gue rasa bakal cukup sulit untuk teman-teman dari MPR Delphin, walaupun mereka punya seorang Ana dengan Parishanya. Tapi objektif lagi akan hadir, yaitu ada Lord yang udah mulai di zoning areanya sama teman-teman dari Altrigonix. Oke, kondisi 4 lawan 5 memang nggak mengenakan untuk teman-teman dari MBR. Tapi ya, bukan berarti dia harus ngelepas visionnya juga, karena bakal makin berbahaya lagi. Dan Uranus udah mulai spawn, bakal manjangin lane lagi seharusnya. Sementara Intertorot di top lane nggak bisa di-defense lagi dan harus direlakan. Namun kali ini Judgment menarik seorang Pestilence. Masih ada Immortal juga, tapi Yin Yang memberikan balasan hampir. Sudah hilangkah dari Lunar. Wah, hampir aja tadi Yangnya berhasil mendapatkan teman-teman dari MBR Delphin ya. Tapi tadi ini dia yang sempat gua bahas juga, Divine Judgment harus ada yang nebein, dan Benedetta ternyata cukup kuat ya untuk nebein itu. Tapi kita lihat di sini ada satu player berhasil terlalu Navilera, udah cukup bonyok di sana, berhasil ter-takedown. Ada juga Firdaus coba dibuka untuk memukul mundur saja teman-teman dari FBR. Berhasil untuk menahan pergerakan dari Altrigonix. Keras sih keras gitu kan, tapi nggak boleh sampai nahan semua defense juga sih, nggak 5 kuat orang juga. ya ditahan ya. Kalau kayak gitu berat juga memang. Namun dari Lord yang udah mulai terekspos coba untuk diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego. Sesinya memang udah lumayan low, tapi kali ini dipaksakan coba dibuka visionnya dengan 3 pemain saja dari MBR, di mana Parcha yang lagi defense dan coba di steal namun nggak berhasil. Coba untuk mundur kali ini dengan Phantom Execution, dipaksa mundur lagi namun Polestar Moon Flicker Moon tidak mau digunakan. Masih ada Sonata juga dan harus tumbang dari Lalanix. Masih ada backup juga dari Peter. Tidak bisa berbuat apa-apa dan double kill Israel. Wah, sakit banget gila dari seorang Grangernya. Ini dia karena dari awal Tesinya tuh bener-bener dikasih makan habis-habisan, dan skill point dari seorang Tesi itu bagus banget sih. Selalu masuk ke arah musuhnya gitu, nggak ada yang jarang bahkan yang kita lihat Navilera lagi coba untuk membadani, tapi Pumeko coba ditangkap ke arah belakang, berhasil men-take down satu player yaitu Kaja. Nggak ada lagi Kaja kali ini, 2 player tersisa, dua-duanya tanky, tapi nggak ada damage sama sekali dan bakal difokus dengan bantuan Lord. Dan ini dia 1 poin pertama untuk Altrigonix. Siap, 1-0 masih bisa untuk mengamankan poin dari Alter Ego di game pertama.